Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Mudah-mudahan yang lain bisa segera menyusul. Kita tadi sampai pembahasan metode tim. Baik, kita tadi sampai sini ya. Kita lanjutkan. Suara saya bisa kedengaran jelas nggak? Jelas ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi udah berbicara metode fungsional. Kata kuncinya adalah tindakan dilakukan oleh masing-masing perawat. Perawat tertentu mempunyai keahlian tertentu. Kedua, metode tim. Singkatnya adalah sekelompok pasien diasuh oleh sekelompok perawat, kemudian diketuai oleh ketua tim. Nah, bedanya dengan metode primer adalah kita lihat deskripsinya dulu. Metode penugasan primer di mana satu orang perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan pasien, mulai dari pasien masuk hingga pasien keluar rumah sakit. Oke, kita lihat ke gambar. Di sentralnya itu ada perawat primer, ada pasien. Oke, kemudian ada perawat pelaksana evening, night, sama day. Ya, maksudnya gini, simpelnya. Perawatnya 3 shift ya. Pagi, siang, malam. Oke. Tapi di sini pasiennya adalah pasien per perawat. Jadi, satu perawat mempunyai satu pasien. Sedangkan perawat pelaksana yang evening, night, atau day tadi hanya sebagai penggantinya selama dia nggak ada di ruangan atau di rumah sakit. Kenapa? Walaupun bahasanya di sini perawat yang bertanggung jawab penuh selama 24 jam, tapi kan nggak ada juga cerita perawat yang berdinas 24 jam di rumah sakit. Nggak pernah dengar ya. Perawat pasti masuk ke dalam shift. Shift pagi, siang, malam. Itu udah saklek kayak gitu. Tapi di sini lebih berbicara tentang tanggung jawab, teman-teman. Bertanggung jawab katanya. Kalau si metode tim tadi, ketua tim hanya berperan di shift pagi. Oke, karena saya sebutkan di awal tadi, shift pagi ketua tim hadir. Shift siang malam itu dilanjutkan oleh perawat pelaksana di tim tersebut. Asuhan tergantung di timnya. Jadi perawat pelaksananya juga bisa melakukan perencanaan asuhan, mengevaluasi juga. Oke, walaupun dikontrol oleh ketua tim saat pagi hari. Nah, bedanya dengan perawat primer, dia nggak tahu pagi, siang, atau malam. Yang namanya pasien melekat pada dia, karena satu pasien, satu perawat, tanggung jawabnya penuh. Selama dia nggak dinas, anggap, misalkan, perawat primernya hari ini dinas pagi. Dinas siang sama malam, perawat primer itu emang nggak ada fisiknya di rumah sakit atau di ruangan. Tapi kontrolnya masih ada. Melalui siapa? Melalui perawat pelaksananya. Di sini, perawat pelaksana yang menjagakan pasiennya tersebut akan selalu berkomunikasi ke perawat primer ini. Berkomunikasi lewat apa? Bisa lewat telepon, WhatsApp, dan lain-lain kayak gitu. Apapun itu caranya. Itu gambaran dari perawat primer. Perawat primer juga berkomunikasi dengan kepala ruangnya. Bisa juga mungkin berkomunikasi dengan kepala ruang yang lain karena fokusnya adalah pasien. Ya kali aja pasiennya memerlukan penanganan berbagai ruangan misalkan. Bisa aja dia mengkomunikasikan. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Model praktek profesional jelas di sini. Sebagai metode primer, asuhan itu bisa profesional dalam artian holistik dan komprehensifnya jalan. Kenapa? Beda metode primer dan metode tim tadi. Di metode primer mempersyaratkan label seorang perawat primer adalah seorang nurse. Sedangkan di metode tim tadi
bisa aja bukan seorang nurse yang menjadi ketua tim. Oke. Kata kuncinya adalah 1 kali 24 jam diasuh oleh perawat primer, dan perawat primer itu adalah seorang nurse. Kemudian, bersifat kontinuitas dan komprehensif. Perawat primer mendapatkan akuntabilitas yang tinggi terhadap hasil dan memungkinkan pengembangan diri. Puas perawat primernya. Jadi gini, dari awal masuk sampai keluar, nih kata kuncinya di sini. Dari pasien mulai masuk sampai pasien keluar, itu pasien punyanya perawat primer. Kaitannya dengan akuntabilitas bisa dihitung. Misalkan, perawat A, dalam 1 tahun Anda bekerja di ruangan, berapa pasien yang menjadi tanggung jawab Anda? Bisa dia menyebutkan misalkan 36. 38. Kenapa? Karena kan dari dia masuk sampai keluar, pasiennya itu kan punyanya perawat primer. Artinya kan bisa dihitung. Oke, akuntabilitas bisa dihitung. Memungkinkan pengembangan diri puas. Oke, dari 36 pasien yang kurawat selama 1 tahun terakhir, kayak bagus, sembuh, misalkan, artinya kan mempunyai kepuasan tersendiri terhadap kinerjanya. Kita compare lagi dengan model tim tadi. Apakah model tim juga bisa dihitung? Bisa, misalkan pertanyaannya. Berapa pasien yang diasuh oleh tim A selama 1 tahun? 36. Sama 36. Oke, sama 36. Tapi pertanyaannya, apakah pasien tersebut adalah tanggung jawab ketua tim secara utuh? Jawabnya kayak gini, pasien kami selama 1 tahun 36, karena kami adalah tim. Nggak bisa ketua tim bilang kayak gini, pasienku sebagai ketua tim adalah 36 setahun. Ngamuk tuh anggota tim yang lain. Woi, pasien tim, lain pasien kamu sendiri. Tapi kalau metode primer, bisa dia nyebut bahwa pasienku selama 1 tahun adalah 36 orang. Karena di metode primer ini, 1 pasien dipunyai oleh 1 perawat. Peran perawat pelaksana di sini hanya sebagai penerus asuhan ketika perawat primernya tidak ada di tempat atau lagi belum masuk shift. Oke. Pasien atau keluarga lebih mengenal siapa yang merawatnya, jelas. Karena gini, performanya misalkan nih, selamat pagi Bapak Ibu, saya Nursery, saya adalah perawat primer yang akan menjaga merawat Ibu selama Ibu dirawat dari Ibu masuk sampai Ibu nanti keluar. Harusnya pasien secara sadar, keluarga secara sadar lebih mengenal dong siapa perawat primernya kayak gitu. Ketimbang kayak gini, datang ke pasien, baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Heri sebagai ketua tim, saya akan dibantu oleh perawat pelaksana yang lainnya. Kami akan menjaga Ibu selama Ibu dirawat. Paham ya maksud saya, antara pengenalan kami akan merawat Ibu, artinya kan banyak. Lalu ibunya nih bingung, kami oke, ada Heri, ada siapa, kan banyak yang dihafal. Nah, kalau primer ini tadi kan jelas saya Nursery, saya akan merawat Ibu selama Ibu dirawat di sini dari Ibu masuk tadi sampai Ibu nanti keluar. Begitu. Jadi akuntabilitasnya tuh bagus. Namun ya, tetap ada kekurangannya teman-teman. Jika berbicara tentang metode primer. Oke. Katanya nomor 1 di sini, hanya dapat dilakukan oleh perawat yang memiliki pengalaman, pengetahuan yang memadai dengan kriteria asertif, self direction, mampu mengambil keputusan yang tepat, menguasai keterampilan klinik, akuntabel, serta mampu berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu. Biaya lebih besar. Oke, saya jelaskan satu-satu. Kekurangan yang nomor 1 ini adalah lebih kepada siapa orangnya. Artinya di sini
walaupun walaupun perawatnya tadi sudah bergelar seorang nurse, bisa saja belum memenuhi syarat yang banyak ini. Artinya, dia sebagai seorang nurse, dia juga mempunyai kapabilitas dan kredibilitas seperti yang dipersyaratkan ini. Nggak hanya sebagai seorang nurse, ijazah, transkrip baik nilainya, tapi pengalaman kerjanya berapa tahun, kemudian keterampilannya yang dia punya harus seluas apa, level jenjang karirnya harus seluas apa, baru dia bisa sebagai seorang perawat primer. Kemudian yang nomor 2 adalah biaya lebih besar. Jadi rumah sakit mungkin akan sangat-sangat ekspensif dalam hal gaji untuk menerapkan perawat metode primer ini. Kenapa? Gajinya akan lebih besar. Kenapa? Karena kemampuan perawat primer ini kan lebih tinggi ya istilahnya daripada perawat-perawat yang lain. Karena dia ditunjang tadi, self direction-nya baik, kemampuan mengambil keputusannya baik, keterampilan kliniknya tinggi, dia akuntabel, berpengalaman, mampu berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain. Artinya kan sosok perawat primer ini perawat yang wow kayak gitu. Otomatis kalau perawat yang wow itu mempunyai nilai jual harga yang lebih tinggi daripada perawat yang lain, perawat pelaksana atau metode tim tadi, atau juga misalkan metode fungsional. Kalau misalkan metode fungsional dibayar pakai per tindakan, misalkan masang infus berapa harganya, masang NGT berapa harganya. Kalau metode primer ini kan selain dia tindakan dia kerjakan, kemampuan dia berkomunikasi juga ada harganya istilahnya, karena dia expert lah bayangan kita di sini. Jadi biaya lebih besar, kekurangannya juga adalah terbatas orang-orangnya yang bisa menjadi seorang perawat primer. Tapi bagus secara asuhan, teman-teman. Nah, oke, metode primer ada yang didiskusikan? Perawat primer tuh macam PPJA kayak itu kan, nurse maksudnya nurse? Nanti PPJA itu kaitannya dengan tuntutan akreditasi. Setelah ini akan saya jelaskan, ya. Mirip, sangat mirip. Ya, sabar ya. Habis ini saya jelaskan. Oke. Ada lagi selain clue PPJA udah keluar? Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini. Kita punya fungsional, tim, primer. Yang terakhir, sebelum masuk ke PPJA, saya mau memperkenalkan tentang metode penugasan kasus. Oke. Katanya gini. Setiap pasien ditugaskan kepada semua perawat yang melayani seluruh kebutuhannya pada saat berdinas. Pasien akan dirawat oleh perawat yang berbeda untuk setiap shift dan tidak ada jaminan bahwa pasien akan dirawat oleh orang yang sama pada hari berikutnya. Oke, berarti beda ya dengan yang perawat primer tadi. Kalau perawat primer udah jelas. Hari Senin nurse Heri datang. Hari Selasa nurse Heri lagi. Selama nurse Heri tidak ada di ruangan, ada penggantinya. Tapi semua total asuhan dipegang oleh saya selaku perawat primer. Nah, kalau metode penugasan kasus, nggak berbicara orang tertentu aja yang akan melayani pasien yang sama, bebas. Oke. Metode penugasan kasus biasa diterapkan satu pasien, satu perawat. Mirip dengan perawat primer, hati-hati. Umumnya dilaksanakan untuk perawat privat untuk perawatan kasus atau khusus seperti di isolasi intensive care. Jadi misalkan bayangan kita ya, di intensive care itu kan ya bisa dibilang settingnya adalah ICU misalkan atau ICCU misalkan. Kasusnya kan berat. Oke. Jadi nanti dipilih kasus-kasus mana yang cocok dengan perawat tertentu. Ini mirip kayak penggabungan antara fungsional tapi lebih berbicara ke kasus. Kasus tertentu akan ada banyak tindakan. Kalau fungsional tadi nggak peduli kasus apa, ketika ada tindakan tertentu dia main. Itu si fungsional. Kalau kasus, dibilangnya contohnya misalnya pasien dengan diabetes mellitus. Oke.
tindakan apa aja yang mungkin ada di kasus diabetes mellitus bisa mungkin diserahkan kepada perawat-perawat yang kredibel untuk menangani kasus tertentu. Tapi di sini tidak ada jaminan bahwa yang menangani akan itu aja orangnya. Oke, itu deskriptifnya. Kita baca kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, perawat lebih memahami kasus per kasus. Jelas di sini karena perawat yang di bawah tim, dia main tim juga di sini teman-teman. Perawat yang akan menangani kasus tertentu, dia akan berkutak dengan kasus itu aja selama dinas. Oke, misalkan nih, jar kepala ruang. Kita punya kasus ada 6 selama dinas pagi ini. Oke, kalian yang berenam waktu dinas pagi ini, si A tangani kasus ini ya, si B tangani kasus ini, si C tangani kasus ini. Oke, dia bekerja sesuai dengan kasus. Beda dengan fungsional tadi. Kalau fungsional, dia bekerja, oke, si A pasang infus, si B pasang NGT, si C pasang apa, tindakan yang lain. Oke. Kemudian, hari Selasa, hari ini hari Senin misalnya, hari Selasa, nggak tentu si A tadi misalkan masuk ke kasus yang itu lagi atau pasien yang itu lagi. Bisa jadi akan ada tergeser, terswitch dengan formasi perawat yang berdinas itu beda-beda susunannya. Bisa jadi. Artinya di sini tidak bisa disebutkan bahwa si A adalah penanggung jawab pasien itu atau kasus itu. Nggak bisa. Kalau model tim atau metode tim tadi kan jelas. Sekelompok pasien, artinya pasien 1 sampai 10 itu ketua timnya itu yang mengelola. Kalau metode primer, pasien ini jelas, ini perawat primernya. Kalau metode kasus, oke, pasien dengan kasus ini nggak tahu siapa perawat penanggung jawabnya, karena sesuai dengan arahan kepala ruang nanti. Kami ini. Perlu tenaga yang cukup banyak dan mempunyai kemampuan dasar yang sama. Ya jelas ini tadi orang-orang dengan intensif, misalkan kita perlu banyak perawat yang berkecimpung di sana dan harus mempunyai keterampilan dasar yang sama. Nggak ada istilah perawat yang aman bergantung dengan temannya yang lebih expert seperti yang di kekurangan metode tim. Di sini harus sama. Kenapa? Bisa aja nanti kepala ruangannya menugaskan pada kasus tertentu. Ya dia harus mau dan mampu. Karena seorang diri dia akan mungkin menangani kasus tertentu. Kalau nggak sama, ketahuan deh. Artinya keteteran. Kasus tersebut selama dia dinas nggak tertangani. Oke, itu kekurangannya. Kelebihannya tadi perawat lebih memahami kasus per kasus, jelas. Semacam kayak misalkan seharian ini kita ngelola askep stroke misalkan. Kasus stroke, ya udah. Terkait dengan stroke aja kita nggak ikut campur dengan kasus yang lain. Sistem evaluasi dari manajerial menjadi lebih mudah, jelas. Karena individunya yang akan diukur terkait dengan kasus yang dia kelola pada saat dia berdinas. Nah, teman-teman, ada 4 metode penugasan. Saya buka pertanyaan diskusi sebelum model asuhan yang diinginkan oleh KARS. Basic 4 ini dulu kita diskusikan, kali aja ada yang belum paham. Silahkan. Gimana? Yang nanya kah? Atau bisa dipahami keempatnya? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjut. Fungsional, tim, primer, kasus. Nah, tadi sudah saya jelaskan 4. Oke. Metode fungsional, tim, perawatan primer, dan kasus A sampai D. Oke. Ada yang namanya metode tambahan yaitu E dan F. Ya. Metode moduler. Apalagi metode moduler ini teman-teman. Metode moduler menggabungkan antara metode tim dan metode keperawatan primer. Apa yang digabung pertanyaannya?
secara personil orangnya dan kewenangannya. Jadi gini, metode tim, kita masih ingat tadi metode tim, saya bilang sekelompok perawat mengelola sekelompok pasien, diketuai oleh ketua tim, yang ketua timnya itu nggak mewajibkan seorang nurse. Metode keperawatan primer, perawat primernya harus nurse. Nah, metode moduler ini adalah modifikasi dari Departemen Kesehatan atau Kemenkes yang banyak dipakai oleh rumah sakit sebelum era nurse ada. Jadi saat saya nurse itu tahun 2012 sampai 2017 ya istilahnya, saya nurse, pendidikan nurse, saya sempat kerja juga di rumah sakit. Sebelum masuk ke kampus, metode moduler yang digunakan rumah sakit. Cirinya adalah menggabungkan antara metode tim dan metode primer. Maksudnya adalah ketua tim yang di metode tim yang nggak harus seorang nurse tadi, dimasukkan ciri-ciri perawat primer di sini. Jadi ketua timnya wajib nurse di sini. Secara pelaksanaan mirip dengan ketua tim. Secara asuhan, kewenangan ketua tim menyerupai keperawatan primer. Artinya ketua tim tanggung jawab full terhadap pasien yang bersepuluh tadi misalkan. Dia mengelolakan asuhan yang bersepuluh, tapi masih dibantu oleh anggota tim yang lain. Oke, itu yang namanya metode moduler, gabungan antara ketua tim, antara metode tim dengan metode keperawatan primer. Jalannya sesuai dengan metode tim, tapi syarat dan kewajiban ketua tim mirip dengan keperawatan primer. Dia wajib nurse, dia wajib berpengalaman, dia wajib memberikan asuhan 1x24 jam. Sampai ini dulu, ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut? Berarti ada 5 ya. Ada 5 sudah metode kita yang kita kenalkan. Dan yang terakhir, di sini tadi udah ada selentingan pertanyaan tentang apa itu PPJA. Jadi teman-teman, sejak 1 Januari 2020, ya 1 Januari 2020, rumah sakit yang kebanyakan menggunakan metode moduler dengan teknis pelaksanaan metode tim yang dijiwai oleh ketua tim yang berprasyarat sebagai perawatan primer tadi, diharapkan menjadi seorang PPJA. Kenapa? Karena esensinya adalah pasien center care. Kenapa? Karena yang namanya satu pasien dirawat di rumah sakit, selain hanya ketemu perawat, ada yang namanya disiplin ilmu lain yang juga berkepentingan atas pasiennya. Dokter, nutrisionis, apoteker, fisioterapis, mungkin saja bidan, atau yang lainnya lah. Oke. Pasien center care adalah menempatkan pasien dan keluarga di tengah-tengah kita sebagai seorang PPA. Ada istilah PPA, ada istilah PPJA. Jangan keliru. PPA adalah profesional pemberi asuhan. Kata lainnya kita menyebut bahwa multidisiplin. Kita biasanya menyebut multidisiplin atau disiplin ilmu yang lain. Nah, itu kalau dalam SNAR disebut dengan profesional pemberi asuhan. Orang yang memberikan asuhan secara langsung ke pasien itu disebut dengan profesional pemberi asuhan atau PPA. Apakah semua tenaga kesehatan di rumah sakit itu PPA? Tidak juga. Karena semua tenaga kesehatan di rumah sakit belum tentu memberikan asuhan ke pasien. Contoh, teman-teman dari analis datang ke ruangan ngambil darah, uji di lab, itu kan nggak mempunyai asuhan ke pasien karena lebih kepada diagnostik tes kayak gitu. Dia bukan PPA. Tapi kalau dokter, perawat
nutrisionis, apoteker klinis, mungkin saja bidan juga, yang bersesuaian dengan kasusnya, itu namanya PPA, teman-teman. PPJA adalah seorang perawat. Kepanjangannya adalah perawat penanggung jawab asuhan. Nah, PPJA syaratnya adalah seorang nurse. Nyambung lagi dengan keperawatan primer tadi. Atau yang moduler tadi. Jadi wajib sebagai seorang nurse. Kenapa? Karena seorang PPJA dituntut untuk punya pasien satu perawat satu pasien maksudnya, dari awal pasien masuk hingga pasien keluar itu harus mempunyai PPJA. Oke. Ini saya bercerita sebenarnya mirip kayak perjalanan metode asuhan yang digunakan di rumah sakit kita sebenarnya. Ya, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang PPJA lebih jauh, saya mendeskripsikan di sini bahwa dalam praktek keperawatan profesional, metode fungsional sebaiknya tidak lagi digunakan. Rumah sakit dapat menetapkan metode yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena kan ketentuan rumah sakit melalui standar nasional akreditasi rumah sakit, setiap pasien harus mempunyai penanggung jawab. Kita ingat tadi, metode fungsional ada penanggung jawabnya enggak tadi? Nggak ada. Nggak ada kan? Datang-datang pasien perlu apa? Yuk, siapa yang bisa gawi. Udah kayak gitu aja. Jadi di era sekarang udah nggak bersesuaian lagi dengan metode fungsional. Bukan metode fungsional itu buruk, baik pada zamannya, pada zaman perang dulu yang pertindakan, tingkat pendidikan perawat nggak beragam setinggi sekarang, itu baik pada masanya. Nah, begitu. Oke, saya lanjut. Nah, saya lingkarin. Jadi di era SNARS ini kolaborasi interprofesional dipentingkan. Kaitannya dengan yang saya bilang tadi adalah pasien center care. Pasien center care adalah pasien berada di tengah-tengah PPA. Oke. Dia berkolaborasi interprofesional artinya di antara profesional yang lain, sebut saja dokter, perawat, nutrisionis, apoteker klinis yang saya sebutkan tadi sebagai seorang PPA. Jadi ada PPJA, ada PPA ya. Oke. PCC itu sering kami sebut BPIS. Esensinya BPIS, bukan BPJS ya. Bila pasien itu saya. Jadi, ketika kita menghadapi seorang pasien, tolong renungkan, kita harus melakukan tindakan ke pasien itu. Jika pasien itu kita, gimana kita mau dilakukan sebagaimana bagusnya. Ya, patient center care itu menghargai asas BPIS, bila pasien itu saya. Oke. Nah, lanjut. Ini katanya di sini ada framework asuhan 4.0. Saya lebih kepada penekanannya di sini. Berbasis pada PCC, Patient Center Care, artinya ada asuhan terintegrasi. Kita mengasuh pasien, bukan hanya perawat ya yang mengasuh pasien. Dokter juga mengasuh pasien, PPA yang lain juga mengasuh pasien. Kemudian PPA sebagai tim. Nah, tim di sini bukan metode tim yang kita bahas tadi ya, bukan. Tapi profesional pemberi asuhan mainnya sebagai tim. Tim yang merawat pasien, berkolaborasi di sini. DNA dari pelayanan asuhan tadi, keselamatan, kualitas, dan menghargai budaya. Kalau yang ini melibatkan IT ini ya ada metode pendokumentasian elektronik, macam-macam itu di luar topik ini. Nah, dari PCC tersebut yang DNA tadi ada safety, quality, dan kultur. Teman-teman, saya perkenalkan sedikit tentang standar di SNARS. Ya, standar di SNARS ini ada SKP, ada yang ingat SKP 1 sampai 6, ingat ya. Seorang nurse wajib hafal standar keselamatan pasien dari SKP 1 sampai SKP 6. SKP 1
identifikasi pasien dengan benar, SKP 2 komunikasi efektif, SKP 3 tentang pencegahan terhadap obat-obat yang high alert, SKP 4 tentang benar prosedur letak lokasi pembedahan, SKP 5 tentang pencegahan pengendalian infeksi, SKP 6 tentang resiko jatuh. Harapan saya nanti ketika teman-teman menginjak ke profesi nurse, minimal 6 SKP ini ada di ingatan ya, nggak di luar kepala tapi ada di ingatan. Karena setiap teman-teman bertindak, 6 SKP ini selalu harus dijaga. Baru standar kedua tentang PCC, standar ketiga tentang manajemen rumah sakit, program nasional integrasi pendidikan dan pelayanan kesehatan. Itu di luar topik ini. Oke, ini juga secara umum ya, istilahnya kita dalam mengasuh pasien harapannya berkualitas dan aman. Ini cara mencapai kualitas dan aman itu adalah ketika misalkan dalam ruangan kita harus menggenapi yang namanya regulasinya. Contoh regulasi adalah kebijakan, pedoman, SPO, panduan. Saya pernah nyinggung tentang SPO. Apakah ada SPO melakukan tindakan tertentu untuk perawat kita? Untuk apa? Untuk seragam. Jangan sampai memasang infus pada pasien dilakukan oleh kawanan kita perawat yang lain beragam. Ada yang memfiksasinya model H, ada yang model U, ada yang model kupu-kupu, ada yang masang infusnya terbalik, misalkan yang kayak di sinetron-sinetron. Ini akibat SPO yang tidak jelas dan tidak ada. Sebagai seorang leader dan manajer di ruangan, harus memperhatikan tentang regulasi. Ada indikator, teman-teman. Bagaimana pasien kita itu dikatakan baik. SKP-nya apakah terjaga. Indikator klinis, misalkan kejadian dikubitus, kejadian flebitis di ruangan kita berapa persen bolehnya. Kalau tinggi, apa yang harus kita lakukan. Itu ada indikator-indikatornya. Tuh. Oke, untuk standar PCC, standar manajemen, ARK ini misalkan nih, akses rumah sakit dan kontinuitas asuhan. Di sini nanti kita akan berbicara tentang bagaimana pasien terlayani dari dia masuk sampai dia keluar. Hak pasien dan keluarga. Makanya ketika di rumah sakit teman-teman nanti melihat tempelan-tempelan di dinding-dinding rumah sakit, hak pasien ini, kewajiban pasien ini harus disosialisasikan. Asesmen pasien, AP, pelayanan asuhan pasien, banyak nih kalau dibedah di SNARS itu berapa kali pertemuan, tapi saya menjelaskan secara singkat ya di sini ya. MKE, manajemen komunikasi edukasi, di sini ada edukasi pasien, discharge planning masuk di sini, PMKP, peningkatan mutu keselamatan pasien, PPI, kaitannya dengan SKP 5 tentang pencegahan pengendalian infeksi, masuk di sini. Semuanya di sini dilakukan dengan baik untuk menjaga kualitas dan keamanan pasien, teman-teman. Ya. Jadi, teman-teman di sini mikirnya bukan hanya tentang ada pasien, aku perawat, lalu kayak gimana asuhanku. Enggak. Karena di sini kita mata kuliah manajemen, teman-teman harus lebih luas berpikirnya sebagai seorang manajer dan leader di suatu unit ruangan. Begitu. Oke, lanjut di sini dari pola 24. Ini maksudnya 24 jam kita ada di sisi pasien. 4 pondasi PPA asuhan pasien, ada medis atau dokter, perawat, gizi, farmasi. Biasanya 4 PPA ini yang terlibat erat dengan pasien biasanya. Untuk memenuhi kebutuhan, menjaga etik, menjaga mutu, keselamatan pasien, melakukannya berdasarkan evidence-based medicine. Gitu. Oke, ini just to know lah istilahnya untuk teman-teman. Nah, ini penting saya jelaskan teman-teman. Saya mau nanya ke teman-teman nih. Jadi pasien ada sekolahnya nggak? Pernah dengar nggak program studi pasien? Nggak ada ya. Kalau program studi keperawatan, program studi pendidikan dokter, program studi apoteker,
program studi program studi nutrisionis atau gizi itu ada kuliahnya. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk mengenal BPIS tadi. Bila pasien itu saya, oke. Pertama, seorang PPA, artinya PPA ini kan perawat, dokter, nutrisionis, apoteker klinis atau disiplin ilmu yang terlibat mengasuh pasien, itu sebut saja dengan PPA, oke. Menjalani pendidikan bertahun-tahun, kompeten, diuji kompetensikan, memiliki kewenangan nanti waktu di rumah sakit. Makanya saya ada membaca tadi Mas Ihsan ngasih tugas tentang komite keperawatan. Nah, di situ ada subkomite yang menerbitkan kewenangan klinis. Nanti baca aja. Sumbernya Permenkes 49 tahun 2013. Catat tuh. Di modul kita juga ada kok referensi yang saya berikan. Jadi PPA itu punya kewenangan teman-teman dalam asuhan di rumah sakit. Pelayanan pasien dijalankan dengan standar, rutin, homogen, serba jelas. Aktivitas individu PPA hanya satu shift. Iyalah, kita sebagai perawat di rumah sakit, walaupun bilangnya pola 24 jam, tapi kan kita di rumah sakit bershift. Artinya kan cuma satu shift jaga. Bayangkan, pasien sekarang masuk ke rumah sakit seperti masuk hutan. Relatif banyak yang tidak jelas, pengalaman baru. Pasien tidak pernah melalui pendidikan untuk menjadi pasien. Tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Harus ikut kata dokter. Harus ngikut apa yang disarankan perawat. Ada rasa cemas, ngeri, bingung, takut. Di rumah sakit, pasien yang menjalani 3 shift. Ya iyalah, selama dia belum sembuh, dia nggak akan pulang. Nah, coba renungkan. Seorang PPA, harapan saya di sini dirubah paradigmanya. Yang dari melayani pasien menjadi berpartner dengan pasien. Agar PCC itu jalan. No decision about me without me. Tidak ada keputusan tentang diri saya, pikir pasien, tanpa terlibatnya saya dalam mengambil keputusan tersebut. Kita tuh kan, makanya pernah melakukan informed consent ya di skill. Bapak, Ibu, saya akan melakukan tindakan ini, prosedurnya kayak gini. Apakah Ibu bersedia? Pernah menyebutkannya itu ya di lab skill. Ini loh esensinya. No decision about me without me. Tidak ada keputusan tentang diri saya tanpa peran saya. Selama pasien ini sadar ya. Kalau pasien nggak sadar harus kayak gimana? Ya baca undang-undang. Pasien nggak sadar atau pasien dengan keterbatasan memberi keputusan atau misalkan pasien yang lagi ada gangguan, itu kan jatuhnya ke keluarga, ke wali. Misalnya. Tapi tetap yang namanya PCC, jangan PPA yang memutuskan. Jangan apa ikut kata si dokter, jangan ikut kata perawat. Harus yang namanya PCC itu melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan. Makanya saya sering ingatkan mahasiswa nurse dalam melakukan tindakan jangan lupa informed consent. Izin, walaupun hanya untuk mengganti spray misalkan atau mengganti pasien ganti baju misalkan, itu tetap harus informed consent. Kenapa? Karena BPIS tadi, jika kita sebagai seorang pasien maulah kita dilayani tanpa datang-datang langsung tindakan tanpa dijelaskan, itu loh paradigmanya harus digeser. Ya, bayangkan jika pasien itu kita. Oke. Nah, di sini ada konsep PCC, standar HPK, katanya ada konsep inti, ada konsep asuhan terintegrasi. Konsep inti, saya akan menjabarkan dulu yang warna biru. Ini ada perspektif pasien, ada perspektif profesional pemberi asuhan. Jadi perspektif pasien ini, teman-teman, dia ingin martabat dan dihormati. Ya iyalah, misalkan kita melakukan tindakan tertentu, makanya misalkan kita memeriksa bagian abdomen, ya ditutuplah bagian bawahnya, ditutup bagian yang nggak penting untuk dibuka. Atau kita masang kateter, misalkan ya ditutup berarti bagian dada sampai
perutnya. Jangan masang kateter bagian dada perut juga dibuka misalkan. Itu kan menjaga martabat pasien. Kita hormat terhadap dia. Kemudian berbagi informasi, pasien tuh ingin dibagi informasi, disampaikan apa yang ada, yang terjadi pada dirinya. Kemudian pasien juga ingin berpartisipasi dalam asuhan pada diri dia sendiri. Apa yang bisa pasien kerjakan, yuk ajak dia. Contoh misalkan kita punya pasien yang tergantung urin bag karena dia pasang kateter. Ada keluarga yang menunggu dia. Kan bisa partisipasi keluarga pasien dilibatkan. Yang membuang urin bag-nya misalkan bisa keluarga. Kita libatkan. Tapi kalau misalkan dia lagi menjalani diet balance cairan, harus kita bilang bahwa catat ya Bu, berapa urin yang dikeluarkan di urin bag tadi sebelum dibuang misalkan. Jadi bisa kita catat, kita ajak dia berpartisipasi dalam pelayanan asuhan. Ketika misalkan mengkeramas, memandikan, menyeka misalkan, bisa kita ajari keluarga pasien, jangan didiamkan, perawatnya sibuk, nggak diseka, nggak dikeramas, pasiennya bau macam-macam. Itu akibat nggak dipartisipasikan. Kemudian berkolaborasi, ada keluarga, ada pasien, pasiennya kooperatif, bisa kita ajak dia untuk terlibat dalam asuhan. Itu dari sudut pandang pasien. Dia ingin dihargai, martabatnya dijaga, dia ingin diberikan informasi, dia ingin dilibatkan dan dikolaborasikan. Oke. Kemudian sudut pandang perawat dalam profesional pemberi asuhan atau PPA secara umum. Harusnya kita mempunyai pandangan bahwa berpartner dengan pasien. Jadi connect nih. Ketika seorang perawat atau PPA memandang bahwa harus berpartner dengan pasien, berarti partisipasinya akan terjalin, kolaborasinya akan terjalin. Kemudian juga PPA memahami sebagai tim, bukan metode tim ya di sini ya, tapi PPA bekerja sebagai tim dengan kolaborasi interprofesional. Artinya seorang PPA meyakini dia nggak bisa memberikan asuhan hanya satu profesi dia. Bayangkan contoh misalkan, kita contoh lugas. Perawat nggak mungkin bisa menyembuhkan pasien hanya dengan asuhan keperawatan saja, kalau penyakitnya macam-macam. Dokter nggak bisa hanya memberikan resep-resep medis, obat-obat tanpa adanya perawat atau disiplin ilmu yang lain, nggak akan nyampe. Nutrisionis juga sama. Nggak akan bisa PPA ini bekerja sendiri-sendiri. Makanya sadarkanlah kita bahwa PPA itu berkolaborasi sebagai tim. Ya. Kemudian DPJP adalah sebagai clinical team leader. DPJP panjangan dari dokter penanggung jawab pelayanan. Ya. Kenapa? Sebagai clinical team leader, dia yang misalkan memutuskan rawat inap, dia yang memutuskan untuk pasien itu boleh pulang. Itu seorang DPJP. Bukan seorang PPJA, bukan disiplin ilmu yang lain, tapi dokter penanggung jawab pelayanan. Nggak ada ya istilah keluarga kami disuruh rawat inap oleh perawatnya. Nggak ada istilah kayak gitu. Pasti disuruh rawat inap oleh dokter penanggung jawab pelayanan. Atau ujar perawat A boleh bulik pasiennya. Enggak. Pasti apa? Kalau yang pernah sakit, nunggu dokternya, keputusan dokternya untuk pulang. Ada yang pernah sakit nggak di sini? Ada yang pernah sakit nggak? Pernah dengar istilah nunggu dokternya ya, baru ada keputusan untuk boleh pulang katanya. Pasti itu karena esensinya memang clinical team leader dari PPA tadi yang berkolaborasi secara interprofesional tadi adalah DPJP. Berpraktek asuhannya tersebut terintegrasi. Jadi praktek asuhan terintegrasi. Jadi nggak masing-masing ya teman-teman di rumah sakit itu, nggak perawatnya bikin askep sendiri, dokternya bikin asuhan dokter sendiri, enggak. Kita mainnya dalam satu rekam medik nanti. Nulis sama-sama di sana. Nah,
Di mana dalilnya di SNARS ada kata-kata bahwa dalam 1 kali 24 jam minimal DPJP sebagai clinical team leader sebagai motor untuk mengintegrasikan asuhan. Ada di standar PAP 2.1 elemen penilaian 5. Kemudian katanya juga di sini di standar AP tadi asuhan harus terintegrasi. Jadi jangan dibayangkan ya, kita datang ke pasien nanti di rumah sakit bahwa ada asuhan keperawatan sendiri, ada asuhan farmasi sendiri. Enggak kayak gitu. Asuhan itu nyatu. Ya, karena kita berkolaborasi, diintegrasikan. Nah, seperti ini yang saya maksud tadi. Coba dilihat bagannya. Jadi pasien dan keluarga itu di tengah-tengah. Pasien dan keluarga itu di tengah-tengah. Diketuai oleh DPJP. Di sini ada PPJA, ada apoteker, ada dietitian, ada profesional pemberi asuhan lainnya. Masing-masing PPA mempunyai tugas mandiri, mempunyai tugas kolaborasi, mempunyai tugas delegatif. Contoh, PPA-nya perawat, tugas mandirinya apa? Memenuhi KDM pasien. Kolaboratifnya apa? Misalkan ada obat-obatan yang harus diberikan atau tindakan-tindakan kolaboratif yang harus dilakukan. Delegatif apa contohnya? Misalkan ada tindakan-tindakan yang emang harus dilakukan perawat atas dasar advis dari disiplin ilmu yang lain, misalkan dari DPJP. Jadi semua PPA mempunyai tugas mandiri masing-masing, tugas kolaborasi masing-masing, tugas delegatif masing-masing. Fokusnya ada di lingkaran biru ini, pasien dan keluarga. Oke, nah ini tadi Rija nanya tentang PPJA. Jadi saya bilang tadi, jika berbicara tentang rumah sakit sekarang, metode yang digunakan adalah kebanyakan moduler yang ketua timnya diamanahi menjadi seorang PPJA. Karena mirip kan tadi dengan perawat primer yang mana satu PPJA punya satu pasien. Selama PPJA nggak ada di ruangan perawatan, di-handle oleh PP atau perawat pelaksana. Baik itu pada pagi, sore, atau malam. Begitu. Nah, ini tanggung jawab kepala ruang. Kalau tanggung jawab kepala ruang adalah mengelola sistem asuhan. Maunya atau prepernya ditugaskan seorang nurse. Ya iyalah, PPJ aja seorang nurse, masa kepala ruangan rendah lagi dari nurse? Maunya juga nurse dan magister kepemimpinan dan manajemen keperawatan. S2 lah. S2 keperawatan harapannya seorang kepala ruangan ini. Dan konsentrasinya kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Sebagai manajer ruangan yang mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, pengarahan. Ini apa enggak membicarakan tentang POSAK, fungsi manajer nih, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengendalian, kan POSAK nih. Plus yang dikendalikannya adalah 6 komponen dari money, method, material, mesin, dan informasi. 6M ini plus I akan saya jabarkan di praktikum. Ya, akan saya jelaskan di praktikum. Oke, 6M plus I. Sekarang, tanggung jawab perawat primer atau ketua tim atau disebut dengan PPJA sekarang. Sebagai penanggung jawab asuhan keperawatan dari admission to discharge. Dari pasien datang sampai pasien pulang. Tugas seorang PPJA tadi. Perawat primer atau Katim tadi sebagai PPJA, tugasnya adalah dari pasien masuk, di asesmen, sampai pasien pulang. Minimal seorang nurse sejak 1 Januari 2020 kemarin. Oke. Ini yang biasa tanggung jawab seorang PPJA tadi.
dari pasien admission care general information. Pasien datang, di informasi generalnya dipenuhi, dilengkapi, ada general consent di sini, kemudian di assessment, dikaji, menegakkan nursing care plan, kemudian antar sip dia timbang terima, ke bed pasien, handover, melakukan intervensi, mendokumentasikan, nulis CPPT, jika ada event DRK nanti di praktikum kita bahas ada DRK dia yang ngerjakan, jika ada interdisiplin round atau ronde multidisiplin dia yang akan cerita, ini juga di praktikum nanti. Edukasi kesehatan, discharge planning, ini juga ada di praktikum dia yang mengerjakan sebagai seorang PPJA. Oke, ini asas dari proses asuhan pasien. Kita jangan kaget ya. Kita jangan kaget terhadap asesmen pasien ini, IAR. Kita sudah melakukannya kalau kita melakukan asuhan pasien. Pertama, informasi dikumpulkan. Sama dengan kita melakukan pengkajian. Analisis informasi sama dengan kita menganalisis data biasanya di asuhan. Rencana pasien disusun sama dengan penyusunan rencana asuhan. Jadi bukan hal yang baru ya teman-teman. Di sini. Oke, selesai. Ada yang mau didiskusikan nggak terkait dengan materi kita? Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan? Ada bayangan nggak? Gimana? Saya minta respon loh. Dari Ulum sudah cukup tergambar, Nurse. Terus Dari Fikri ada di chat, masih diproses. Masih proses apa, Fi? Oke. Mudah-mudahan istilahnya semakin ke sini teman-teman bisa mengidentifikasi. Tadi kita berbicara tentang model metode asuhan, dilanjutkan dengan apa yang diharapkan oleh KARS melalui SNARS-nya. Ini juga akan membekali teman-teman dalam nanti jika misalkan punya kewenangan sebagai manajer unit, itu yang dipakai. Oke, kalaupun tidak ada pertanyaan lagi, saya tadi kan janji ada beberapa item yang akan saya jelaskan waktu praktikum nanti. Kita akhiri dulu untuk kegiatan praktikum ini, kuliah ini. Saya juga mau sholat dulu mungkin. Kita kembali lagi nanti sekitar jam 1.15 ya. Jadi silakan sholat dulu. Saya akan menjelaskan tentang praktikum karena kaitannya berkelanjutan praktikum yang akan saya handle. Jadi perlu dijelaskan dulu. Oke, kita tutup dulu untuk pertemuan ini, kuliah ini. Kita lanjutkan nanti siang untuk sesi praktikum ya. Oke, saya pamit dulu, saya akhiri kegiatan kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Nanti kita masuk ke link yang berbeda ya. Nanti saya share linknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nars. Oke.